Di bagian selatan dari Provinsi Jawa Timur, ada salah satu jalur yang menawarkan pemandangan eksotis. Jalanannya mulus, lebar, dan yang paling menarik adalah panorama pantai yang seolah nggak ada habisnya. Inilah jalur lintas selatan Tulung Agung yang akan menjadi video penutup dalam rangkaian motocamp saya setelah kemarin sempat bermalam di Pantai Pacar. Teruntuk teman-teman yang masih penasaran dengan suasana ngecamp di Pantai Pacar, kalian bisa tonton aja video saya di part kedua karena di sana saya sudah memberikan beberapa informasi yang cukup penting buat kalian simak. Wah, asik cuy. Sepedanya Honda Karisma model Thailand. Mbak-mbaknya juga pede banget syutingnya. Semangat mbak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya menuju ke JLS. Sekarang hari Senin tanggal 29 Juni. Jam berapa tadi? Jam 9.27 waktu Indonesia Barat. Artinya ini udah jam setengah 10 ya. Ya mumpung ada waktu sedikit lah sebelum kita pulang, kita coba ngelihat suasana dari jalur JLS teman-teman ya. Jadi pada hari ketiga ini saya akan menyusuri sebagian kecil dari keindahan pemandangan yang disuguhkan oleh jalur lintas selatan Kabupaten Tulung Agung. Kalau berangkatnya kemarin di video part ke-1 itu saya menuju ke JLS via Kota Blitar. Sekarang untuk rute pulangnya akan berbeda dengan rute waktu berangkatnya. Sebab dari Pantai Pacar ini tujuan saya berikutnya adalah mampir ke alun-alun yang lokasinya berada tepat di pusat kota Tulung Agung. Untuk urutan rutenya dari Pantai Pacar kita awali dengan menyusuri jalur lintas selatan. Kemudian setelah keluar dari jalanan mulus ini, nanti kita akan langsung disambut dengan jalanan yang sangat menantang sebelum akhirnya kita bisa sampai ke pusat kota Tulung Agung. Sekarang ini siang hari, jadi kita bisa ngelihat pemandangannya semua jelas ini. Nah itu dia JLS-nya di depan ini ya. Kalau ke arah Tulung Agung itu berarti ke kiri arahnya. Kalau ke kanan nanti ke arah Blitar. Seperti kemarin yang waktu saya datang itu. Nah ini dia. Gokil ternyata pemandangannya di sini ya. Jadi di sebelah kiri JLS ini full pantai semua teman-teman ya. Banyak sekali garis pantai. Ini juga ada apa ini, tanaman tebu di pinggir jalan. Ada gubuk di bawah itu ternyata. Mulus jalannya ya kalau JLS ini teman-teman. Banyak perbukitan. Ini ada Pantai Lumbung. Pantai Lumbung itu kayak gimana tuh ya? Bagus emang view-nya. Luar biasa sih. Kayaknya di sini juga bisa ngecamp deh ya. Tapi kurang tahu juga sih, saya belum pernah soalnya. Wah, ini keren ini. Ntar kita berhenti dulu deh. Gokil sih ini. Jalur lintas selatan Tulung Agung yang kita lihat di layar kaca saat ini merupakan bagian dari proyek jalur Pansela atau jalur pantai selatan yang proyeknya mulai dibangun sekitar tahun 2016 secara bertahap hingga akhirnya rampung pada bulan Mei tahun 2026 atau sekitar 1 dekade. Dengan hasil jalur pantai selatan yang lebar dan mulus sekaligus menghubungkan antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Untuk total panjang jalur yang tersambung saat ini mencapai 51,56 km teman-teman.
Oke ya, ini barusan saya berhenti teman-teman, ngambil dokumentasi drone ya. Bagus banget jalannya. Kita lanjut lagi. Ini tujuan kita menuju ke arah alun-alun Tulungagung ya teman-teman. Karena posisi dari alun-alun Tulungagung sendiri itu berada di pusat kota. Nah ini saya barusan dapat sinyal ya, ini di atas ini. Tadi di bawah itu waktu di Pantai Pacar itu nggak ada sinyal sama sekali, buset. Jadi seharian penuh itu saya nggak HP-an, ngupload aja itu. Ini baru ada sinyal lagi teman-teman ya. Nah untuk jaraknya dari sini menuju ke alun-alun itu sekitar 41 km ya. Jarak tempuhnya 1 jam 15 menit. Nah ini jadi kita menikmati sedikit dari jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini teman-teman ya. Ini salah satu jalur favorit para bikers nih ya. Harus teman-teman coba nih pokoknya. Kalau kalian suka motoran, kalian wajib deh ke sini. Selain jalannya bagus, lebar ya, pemandangannya itu juga keren. Ada bukit-bukit, terus habis itu di sepanjang jalur JLS ini juga dipenuhi pantai. Wis pokoknya komplit deh. Ini cocok buat segala motor pokoknya, aman ya. Ini di depan ini kayaknya ada pantai lagi nih. Kita coba lihat pantai apa nih ya. Pantai apa nih? Ngelinci. Pantai Ngelinci belok kiri. Tuh, Pantai Ngelinci tuh di bawah tuh. Gokil, keren kan? Wah, ini ada elf. Kayaknya elf rombongan keluarga ini disewa aja buat pribadi. Itu ada bukit, bisa naik ke sono ternyata. Lewat mana aksesnya ya? Oh mungkin lewat sini, mungkin lah ya. Ini nih, mungkin belok kiri sini. Kedung Tumpang. Ini ada pantai lagi, Pantai Kedung Tumpang, belok kiri ya. Wah pokoknya keren deh. Jalannya berkelok-kelok mulus, tapi kalau malam ya gelap sekali teman-teman ya. Kalau ke sini ya saya saranin mending pas pagi atau siang atau sore gitu karena bagus banget. Kalau pas sore itu tuh yang paling bagus karena kalian juga bakal dapat momen matahari terbenam. Itu apa itu? Itu kayaknya masih naik lagi kita ke atas nih ya. Kita pokoknya ngikuti jalur ini teman-teman. Wih. Kalau di JLS itu kita nggak perlu kenceng-kenceng ya. Kita jalannya santai aja, menikmati kendaraan kita sama pemandangan yang ada di sekitar gitu teman-teman. Jadi ya nggak perlu kebut-kebutan di sini. Wih, tuh view-nya ya, bagusnya. Ini di bawah ada jurang teman-teman ya. Saya nggak berani noleh ke kiri, soalnya di belakang motor saya ini ada mobil. Wih, tuh lihat tuh view-nya teman-teman, keren, mantap ini ya. Gokil. Oh iya, usahakan kalau kalian motoran ke sini ya itu ya, siap-siap BBM itu diisi penuh karena kayaknya kalau di sini tuh susah banget BBM ya. Susah banget pom bensin teman-teman. Lihat tuh gokil view-nya. Keren, astaga. Tuh berhenti dulu ah. Bentar. Keren, Cuk. Buset. Lautnya biru ya. Laut pantai selatan ini, Samudra Hindia teman-teman. View yang sama seperti yang kita dapatkan kalau kita ke arah Uluwatu yang ada di Bali ya. Di Bali Selatan itu sama persis di sini. Cuman bedanya ini di Jawa Timur. Nah, di sini juga ada warung-warung buat tempat istirahat, nongkrong, ngopi. Gokil sih. Ini ada musola juga nih. Tulisannya warung kopi JLS, tapi sedang tutup dia.
Ini apa ya, pipa-pipa kecil ini? Kayaknya ini jalur. Pipa-pipa yang terpasang di tebing itu fungsinya adalah sebagai saluran drainase dan mengalirkan air hujan dari atas tebing agar tidak menggerus badan jalan. Serta fungsi lainnya adalah sebagai distribusi air bersih seperti pipa PDAM yang melintasi kontur perbukitan. Di atas tuh coba ada truk cuy, miring begini ya. Gimana ceritanya tuh truk bisa sampai atas sono? Kalau truk aja masuk, apalagi motor ya. Harusnya di situ ada jalur tuh. Ini pertama kalinya saya main-main ke JLS ya. Biasanya saya itu ke JLS tapi yang di Malang Selatan sono tuh. Kayaknya menurut saya kurang bagus ya. Bagusan yang dari Tulungagung sini. Kalau nggak salah ini bisa sampai ke arah Trenggalek deh. Jadi kalau yang arah sini tuh ke arah Blitar, sedangkan yang arah kita sekarang ini tembusnya sampai ke Tulungagung, Trenggalek gitu. Dan bahkan mungkin bisa juga sampai ke arah Pacitan. Wow. Ada jembatannya tuh. Kita bakal ngelewati teman-teman. Ini ada tulisannya JLS Lotop. JLS Lot 6B kok Lotop. JLS Lot 6B. Ini jembatannya nih. Ini. Kayaknya di bawah jembatan ini ada sungai deh. Wih, tuh lihat tuh teman-teman. Gokil. Ngeri sini view-nya. Ini saya mau ambil thumbnail di sini, kayaknya bagus nih ya. Asik nih. Keren. Mantap nih view-nya. Nah, kita berhenti dulu sejenak ya. Ambil thumbnail teman-teman. Jalannya, lautnya, wih gokil, keren sekali. Jadi kalau kalian bilang JLS itu keren, mantap, saya setuju banget. Nggak rugi saya explore ke JLS ini ya, yang Tulungagung Trenggalek itu. Saya belum nyoba yang Pacitan, penasaran saya. Nanti aja di lain waktu mungkin saya bakal nyoba ke arah Pacitannya teman-teman. Kita lanjut lagi, jalan pelan aja, nyantai. Tuh lihat tuh. Di depan kita itu ada bukit itu. Di atasnya ada bendera Indonesianya lagi. Keren ya. Ini baru view ini ya. Baru pemandangan ini teman-teman. Di bawah itu ada pantai itu yang kurang tahu saya pantai apa itu. Entah bisa dibuat ngecamp atau enggak ya. Kayaknya tuh bisa ya. Keren juga itu spotnya. Wih. Bagus. Ini bentar lagi kita belok kanan, ngikuti petunjuk dari Mbah Google. Ini juga ada petunjuk jalan ya. Trenggalek lurus, Pucang Laban kanan, Pantai Dlodok. Oh, kanan ini Pantai Dlodok. Kiri ini Pantai Dlodok. Oke. Ini ya, kiri ini wisata Pantai Dlodok. Kita ambil yang arah kanan teman-teman. Kalau ke arah Trenggalek itu lurus. Wih, keren pokoknya. Ini ada warung-warung. Ini kalau Sabtu malam Minggu pasti ramai banget nih warung-warung ya. Ini hari Senin jadi agak sepi. Tapi ini liburan sekolah sih. Kalau liburan sekolah gini masih cukup rame. Ya, kita belok kanan ya. Ya, keluar dari jalur kita ini. Astaga, benerkah masuk jalur ini? Serius loh. Oh iya, bener.
Wah, kita masuk jalur Trabasan nih ya. Mbah Google ini kalau ngasih jalan emang tapi emang gitu sih. Kalau sebelum JLS itu pasti ada jalan begini. Masalahnya coba kalau jalan yang rusak ini udah diperbaiki, mungkin bakal lebih enak lagi ya. Nah, ini kita ambil ke kanan ya. Entah kenapa kok yang dibangun cuman JLS doang, sedangkan aksesnya untuk menuju ke JLS-nya masih kurang bagus jalanannya, ngelewati perkebunan ini. Kalau malam ya gelap banget di sini. Tapi saya udah pernah sih waktu ke arah Bantur itu, saya juga lewat model beginian jalanannya. Waktu saya ngecamp di Kondang Merah itu loh. Jadi emang jalan-jalan seperti ini itu yang harus kita lewati sebelum kita nyampe di JLS-nya. Ini mana lagi nih, nanjak loh ini. Jalanan berbatu terus nanjak. Ya, harus pelan-pelan di sini ya. Jadi motor kalian tuh disiksa dulu di sini, terus habis itu dienakin di JLS-nya karena JLS itu mulus, lebar, dan pemandangannya bagus. Emang ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, itu betul. Pelan-pelan ini soalnya batunya tajam-tajam nih teman-teman. Ini ada sekolah ini, SD. Nah, ini masuk jalan cor-coran lagi. Lebih mendingan ya daripada jalan tadi. Wah, ini ketemu lagi nih jalan model begini. Jalan Makadam namanya ini ya. Karena banyak sekali batu-batunya. Tapi di bawah itu ada anak sungai. Wih. Nah, itu di depan itu kayaknya lumayan tuh jalannya tuh. Ini saya betulin tas yang ada di depan ini, tas kecil ini. Aduh. Gini. Ini ngelewati desa apa ini ya? Ini pokoknya di daerah Tulungagung teman-teman, posisi kita. Masih di kabupatennya ini. Entah desa apa ini. Ini mendingan jalannya. Ada sapi. Oke, kita disuruh belok kiri. Ini kalau petunjuk jalan namanya jalur evakuasi. Masa jalur evakuasinya jalan Makadam? Waduh, masuk lagi kita di jalan Makadam. Seru-seru. 6 kilo. Buset dah. Rusak. Wah. Udah paling bener deh kalau semisal kalian main-main ke Pantai Pacar ya dari Surabaya, kalian mending lewat Pare aja deh, Kandangan, Pare, terus habis itu Blitar ya. Soalnya kalau kalian lewat Kediri Kota atau Tulungagung Kota itu pasti ngelewatinya jalan yang model begitu teman-teman. Nah, ini nanjak nih ya. Tanjakannya tinggi tuh. Ini lewat mana nih? Tanjakan ini kayaknya.
Tinggi banget ya, gigi satu. Oke. Jalannya juga sangat jelek. Ini kalau dari mana? Dari Tulungagung ya turun ini. Cuman karena kita menuju ke Tulungagung jadi naik ini. Iya. Oke. Ini sekarang melewati apa ini? Pohon-pohon ini, pohon jati. Wah, kalau di sini tengah malam sendirian kalian uji nyali tuh. Wah, konturnya hancur lebur. Ya. Motor metik harus hati-hati ya lewat sini teman-teman. Kalian yang bawa motor metik harus hati-hati ya lewat sini teman-teman, karena ini jalannya menurun ya. Kalau kalian dari Tulungagung, rawan remblong. Ini saya nanjak sambil bawa beban berat ini ya. Waduh. Ya. Oke. Nah. Apakah masih akan ada lagi jalur makadam atau jalur yang seperti itu tadi? Soalnya tadi itu jalan cor-coran tapi hancur banget, cuk. Asli. Ini menuju ke alun-alun kurang lebih sekitar 30 km lagi. 1 jam lagi teman-teman. Wow, masih cukup lama ternyata. Yang penting kita bisa segera keluar dari jalur ini. Jur. Wah, waduh, ini lebih serem daripada Alas Purwo kalau ini ya, kalau tengah malam. Serius. Jadi kalau teman-teman bilang Alas Purwo itu ngeri, ini jauh lebih ngeri ini. Itu di depan tuh ada tanjakan lagi ekstrim itu. Ayo, moga-moga bisa ya. Soalnya ini saya bawa beban yang cukup berat ini. Ntar lewat yang jalan ini aja deh. Astaga. Ya, kalian lihat sendiri tuh jalannya ya. Hancur lebur. Motor smash saya ini memang didesain untuk tanjakan. Jadi kalau tanjakan-tanjakan begini masih enak-enak aja dia. Tapi kalau medannya begini ya kesulitan juga saya. Capek. Masalahnya itu saya bawa beban. Kalau nggak bawa beban mungkin enak-enak aja kali. Wah. Kalau di Alas Purwo kan mulus ya. Nah, kalau ini hancur, cuk. Asli. Aduh, bikin capek nih jalannya. Untung saya lewat sini pas siang-siang ya. Kalau pas malam itu waduh. Kayaknya saya sendiri pun bakal mundur deh. Buset.
tuh full sampai ke atas, ini jalannya hancur cuk. Wah, gila sih emang. Jadi tadi itu saya dimanjain sama JLS, sekarang diajar sama jalur begini. Wah, semangat semangat. Aduh. Moga-moga bensin aman ya. Oh, di depan itu jalan mulus lagi. Ayo semangat semangat, dikit lagi. Wah, itu ada jalur trabasan tuh. Ini kalau jalan kaki terus nyeker, jalannya bisa dibuat terapi kaki. Oke. Oke. Dah. Aduh, ada lagi ternyata. Buset. Kapan selesainya? Aduh. Oh, aduh. Wah, hancur. Tapi motor metik aman lewat sini ya. Oke. Ini kita belok mana nih sekarang? Aduh, ini jalan mulus nih. Kenapa nggak tadi lewat sini saya? Oh, salah. Berarti kesasar. Berarti yang belok ke sana tadi. Oke, kita belok aja ya. Nggak tahu kalau ke sana ke arah mana tuh. Tuh, kita tadi keluar dari sini. Buset, jalannya luar biasa. Pantai Delodo. Wah, kalian ngelewati jalan rusak itu. Nah, kalau ini mulus nih. Akhirnya kita lepas juga dari jalanan Makadam. Perjalanan saya masih jauh soalnya, Cuk. Ya, setelah tadi melewati drama jalanan yang super duper hancur, rusak dan nanjak tadi ya, sekarang ini kita sudah kembali lagi di jalanan yang mulus teman-teman. Dari sini kita tinggal melanjutkan perjalanan aja sampai ke pusat kota Tulungagung, yang tentunya kita masih harus melewati beberapa desa. Salah satunya adalah desa Kaligentong yang sedang saya lewati saat ini. Ya, jadi desa Kaligentong ini adalah desa yang akan kita temui setelah kita melewati desa Panggung Kalak tadi teman-teman, yang jalanan rusak menuju ke arah Pantai Delodo itu. Nah, kalau sudah di sini jalanannya konturnya aman ya, mulus, dan ya kita nggak akan menjumpai lagi tuh jalanan Makadam. Ini ada gapura selamat jalan. Nah, coba kita lihat di gapura ini, biasanya ada tulisannya tuh desa apa gitu ya. Coba kita baca sebentar. Masuk desa Kaligentong. Desa Kaligentong. Belok kanan, masuk ke Jalan Raya Tulungagung. Oke, sip. Aman. Yes, mulus. Kita sudah nggak menjumpai lagi tuh jalanan Makadam. Goodbye. Ampun. Ini kita posisi berada di Jalan Raya Tulungagung teman-teman.
Selamat jalan keluar Desa Banyu Urip. Oke, kita sekarang ini sudah mulai memasuki pusat kota dari Tulungagung ya. Tepatnya ini kita berada di Kecamatan Kalidawir, teman-teman. Masuk di Jalan Raya Karangtalun. Nah, ini Jalan Raya Karangtalun namanya. Belok kanan. Ini ada pasar nih. Pasar apa ini ya? Kayaknya pasar Karangtalun. Oke, masuk SPBU dulu teman-teman ya. Kita isi bensin dulu motor nih. Aduh. Kita sekarang ini posisi berada di SPBU Pertamina Podorejo. Nih isi pertalite aja saya. Berarti ini sudah 4 kalinya saya ngisi BBM semenjak berangkat dari kota Surabaya kemarin. Dan biasanya saya selalu isi motor ini pakai Pertamax, tapi kali ini saya ngisinya Pertalite aja ya. Karena harga Pertamax itu naiknya gila-gilaan, mahal banget. Jadi lumayan berasa nih di kantong. Yang penting motornya bisa dibuat jalan aja, nggak ada masalah. Di sini saya ngisi 21.000 Pertalite ya. Itu udah full tank semenjak kemarin kita sudah dari Pantai Pacar terus kemudian melewati CLS dan akhirnya sekarang ini posisi kita berada di sekitar pusat kota Tulungagung. Nih Jalan Raya Junjung. Tuh lihat pemandangan di sebelah kiri cuy. Cakep. Sebelah kiri ini sawah sama perbukitan ya. Cakep-cakep. Masuk jalanan kecil-kecil nih kita. Jalan Ki Mangun Sarkoro. Oh, tembusnya di sini toh. Oh, kayaknya ini jalanan pusat kota dari Tulungagung ya. Nanti entah mau cari apa di alun-alun ya. Harusnya saya mau cari makan sih. Udah mulai kerasa lapar. Ini pusat kotanya Tulungagung ya, teman-teman. Alun-alunnya tinggal lurus saja dari sini. Ini Jalan Pangeran Diponegoro ini. Nah, itu dia di depan tuh. Taman alun-alun Tulungagungnya tuh. Petunjuk jalan Trenggalek belok kiri. Kita lurus, kalau ke Surabaya belok kanan teman-teman. Nanti kita setelah dari alun-alun ini baru langsung ke Surabaya. Tapi tunggu dulu deh. Wah, ini jalannya agak ngeri, nggak ada lampu merahnya. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di Taman Alun-Alun ini. Entah ada yang jualan apa di sini. Oh, biasanya alun-alun itu banyak yang jual kuliner sih harusnya. Coba kita puterin. Ini ada Batagor, ada masjid juga Al Munawar Tulungagung. Adem ya kayaknya. Ini ada kopi juga. Bakso, lontong mie Pak Yanto. 5.000 cuk. Masa mangan bakso? Ini apa ini ya? Perpustakaan Tulungagung. Oke. Bentar. Ini ada tempat penitipan sepeda motor. Udah, cuman itu aja kayaknya. Di sekitar alun-alun Tulungagung ini banyak gedung pemerintahan ternyata. Ini ada apa ini? Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispen
apa itu, dispenduk, jus. Aduh, kayaknya jus ini boleh deh. Haus.